Direktur ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 ingin memaparkan mengenai analisa komponen brand identity, brand image, integrity, dan interaction terhadap customer satisfaction pada food agro-industry. Lanjut. Dan berikut adalah table of content dari presentasi kami. Lanjut. Yang pertama adalah marketing 4.0 introduction. Nah, jadi marketing 4.0 itu adalah sebuah marketing approach yang menggabungkan channel online dan offline, digital dan tradisional marketing untuk berinteraksi dengan customer dengan tujuan akhir, tidak hanya call to action berupa pembelian, tapi juga advokasi dari customer. Nah, menurut Kotler et al., komponen atau elemen-elemen dari marketing 4.0 adalah integrasi dari brand identity, brand image, brand integrity, dan interaction. Nah, jadi dengan perpindahan menuju marketing 4.0, marketing berpindah dari yang hanya satu arah, fokus menjajalkan pesan dan produk ke customer, jadi berkolaborasi dengan customer sehingga menjadi marketing yang lebih inklusif, horizontal, dan juga sosial. Lanjut. Brand identity dan juga brand image adalah dua sisi dari koin yang sama yang menyangkut bagaimana gambaran sebuah brand di kalangan customer-nya. Brand ini itu adalah serangkaian hal yang dipush oleh brand tersebut agar diasosiasikan ke brand tersebut. Brand identity ini diciptakan atau enggak di-maintain oleh si brand ini. Kemudian brand image itu adalah apa sih yang interpretasi atau persepsi dari suatu brand di kalangan customer-nya. Apa yang dimasakan brand tersebut dan juga interpretasi market terhadap brand identity yang dipush dari sebuah brand tadi. Nah, brand identity ini dapat dibangun dengan instan, sementara kalau brand image itu dibangun seiring dengan waktu. Lanjut. Nah, kalau brand integrity itu adalah berarti bagaimana sih sebuah brand itu mampu memenuhi apa yang diinginkan ke customer-nya. Nah, hal ini itu sangat penting untuk membangun kepercayaan brand ke customer-nya. Brand interaction itu adalah bagaimana sebuah brand berinteraksi dengan customer-nya, partisipasi dan kolaborasi dari brand dengan customer-nya sebagai bagian dari membangun customer experience yang baik bagi customer-nya. Nah, saat brand interaction ini efektif, maka brand identity, image, dan integrity dapat mengaruhi customer dengan cara yang positif. Ini selanjutnya ada background case study. Tantangannya yaitu melakukan pembahasan case study implementasi marketing 4.0 pada food and agro industry dengan komponen analisis brand identity, image, integrity, interaction atau 4BI dan hubungannya terhadap customer satisfaction. Solusinya adalah melakukan pembahasan case study pada 3 jurnal penelitian yang membahas komponen analisis 4BI tadi terhadap customer satisfaction pada food industry, yaitu jurnal case study yang pertama yang berjudul The Effect of Brand Identity, Brand Image, and Perceived Value on Loyalty with Customer Satisfaction as Mediation Variable for Customer Fresh Juice Bintaro. Objek penelitian ada berdasarkan pengamatan terhadap kebutuhan akan bisnis development oleh bisnis kecil. Fresh Juice Bintaro adalah bisnis minuman jus buatan rumah yang berlokasi di daerah Bintaro Jaya. Berdasarkan fakta empiris, hubungan antara variabel yang perlu dianalisa dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Metodologi jurnal ini menggunakan pendekatan kuantitatif, menggunakan metode survei, dan menggunakan desain ex post facto, yaitu hubungan kausal. Populasinya adalah seluruh pembeli Fresh Juice Bintaro pada Desember 2017 sampai Januari 2018. Total populasinya 248 orang dan sampelnya 127 orang. Definisi variabel brand image didapatkan dari responden yang mendeskripsikan produk jus. Komponen brand image adalah atribut, benefit, dan brand attitude. Hasil dan pembahasan bisa dilihat di tabel yang kedua. Pada variabel identity, hubungan identity dan satisfaction dan identity dan loyalty ditemukan bahwa hubungannya lemah dibandingkan hubungan yang lainnya. Brand identity tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap satisfaction dan loyalty. Apabila customer memiliki loyalitas tinggi pada suatu brand atau produk, maka customer tersebut akan tidak membeli produk yang serupa dari brand lain. Customer yang memiliki loyalitas terhadap suatu produk akan mempertahankan loyalitasnya selama kepuasannya terpenuhi dalam setiap pembeliannya. Kesimpulan dari jurnal penelitian ini adalah untuk menentukan pengaruh dari brand identity, image, perceived value terhadap customer loyalty dari Fresh Juice Bintaro menggunakan customer satisfaction sebagai variabel mediator. Customer satisfaction mempengaruhi customer loyalty. Maka apabila customer merasa puas dengan produk atau layanan yang diberikan,
maka customer tersebut akan melakukan pembelian ulang di waktu yang akan datang. Brand identity tidak mempengaruhi customer satisfaction. Maka dari itu, brand identity juga tidak mempengaruhi customer loyalty. Brand image dan perceived value mempengaruhi customer satisfaction, maka dari itu brand identity dan perceived value turut mempengaruhi customer loyalty. Untuk case study selanjutnya adalah case study yang berjudul Effect of Brand Experience on Brand Loyalty in Indonesia Casual Dining Restaurant. Next. Nah, penelitian ini dilakukan pada casual dining di Indonesia, tepatnya di Kota Malang. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti efek langsung dan tidak langsung dari brand experience, brand loyalty, dan customer satisfaction. Dalam penelitian ini, customer satisfaction diharapkan dapat memediasi pengaruh brand experience terhadap brand loyalty. Next. Nah, terdapat 5 hipotesis dalam penelitian ini sesuai dengan diagram yang disajikan. Next. Oke, ada 4 tools yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama adalah SAMS, yang kedua adalah CFA, yang ketiga adalah multi-group analysis, dan yang terakhir adalah Sobel test. Untuk datanya, sampel didapatkan dari survei kuesioner di 5 restoran di Kota Malang. Survei ini dilakukan selama bulan Maret 2016. Setelah penyaringan data awal selesai, hanya sekitar 120 orang, 120 kuesioner dapat digunakan. Untuk penelitian ini, responden didapatkan dengan menggunakan metode convenience sampling. Next. Nah, ada 2 tools lain yang digunakan. Yang pertama adalah skala Likert 5 poin, dengan 1 sebagai sangat setuju dan 5 sangat tidak setuju. Skala Likert ini hanya dapat digunakan untuk mengukur brand experience, customer satisfaction, dan brand loyalty. Kemudian untuk brand origin digunakan dengan pemberian kode. Next. Nah, dalam tabel ini kita bisa melihat bagaimana hubungan konstruk, yaitu brand experience, customer satisfaction, dan brand loyalty terhadap item-item yang disurvei di kuesionernya. Bagaimana hubungan hubungan correlation mereka. Next. Nah, pada tabel ini, hipotesis 1 menunjukkan bahwa brand experience berpengaruh terhadap brand loyalty. Hal ini dapat dilihat dari nilai T, yaitu sebesar 3,8646. Ini berarti hipotesis 1 terpenuhi. Pada penelitian ini juga brand experience berpengaruh signifikan terhadap customer satisfaction, dan customer satisfaction berpengaruh signifikan terhadap brand loyalty. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa customer satisfaction memediasi hubungan antara brand experience dengan brand loyalty. Selain itu, uji Sobel juga menunjukkan bahwa nilai Z sebesar 3,883. Karena skor Z-nya lebih tinggi dari 1,960, artinya hipotesis 3 didukung. Next. Pada dasarnya, pengaruh brand experience terhadap customer satisfaction untuk merek domestik dan internasional keduanya signifikan. Namun, berdasarkan multi-group comparison test, hipotesis 4 tidak dapat didukung karena nilai Z-nya untuk merek lokal dan internasional di bawah 1,96. Next. Nah, uji hipotesis membuktikan bahwa brand experience secara langsung mempengaruhi brand loyalty. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak pelanggan yang memiliki experience positif, semakin tinggi pula loyalty terhadap brand tersebut. Penelitian ini juga menemukan bahwa brand experience berpengaruh positif dan signifikan terhadap customer satisfaction. Hal ini berarti visual experience, sensorik, dan emosional pelanggan penting untuk meningkatkan customer satisfaction dan mengarah pada brand loyalty. Kemudian yang terakhir adalah pengaruh langsung dan signifikan dari brand experience terhadap brand loyalty sejalan dengan karakteristik konsumen Indonesia yang dianggap bagian dari budaya timur. Next. Selanjutnya untuk case study 3 dari jurnal berjudul Impact of Brand Credibility on Consumer Reality, a case study of fast industry in Dijikan, Pakistan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan kredibilitas merek dan loyalitas konsumen dengan pengaruh tidak langsung terhadap merek sebagai mediator. Penelitian ini mengukur kredibilitas merek pada jasa dan mengukur dampaknya secara langsung terhadap sikap terhadap merek dan loyalitas konsumen. Hasil penelitian menemukan bahwa kredibilitas merek dan loyalitas konsumen merupakan faktor yang paling signifikan. Selanjutnya, sikap terhadap merek sebagai mediator memainkan peran penting. Next. Untuk metode yang digunakan yaitu pendekatan bersifat kuantitatif sebagai hasil dan temuan akhir didasarkan pada pengumpulan data dari responden melalui kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa dan staf administrasi Kolese Daerah Gazi Khan Subkampus dan staf dari sektor perbankan.
Ukuran sampel untuk penelitian ini adalah 450. Data yang diambil adalah data primer. Next, didapatkan bahwasanya hubungan sikap terhadap merek dan mulut ke mulut menggambarkan bahwa terdapat hubungan positif yang sangat signifikan antara sikap terhadap merek dan mulut ke mulut. Sikap positif terhadap merek mendorong konsumen ke lingkaran loyalitas dan mereka menciptakan kata positif dari mulut ke mulut. Next, yang kedua, hubungan sikap terhadap merek dan perilaku mengeluh. Hasil penelitian menggambarkan bahwa terdapat hubungan positif yang sangat signifikan antara sikap positif terhadap merek dan penurunan perilaku mengeluh. Sikap positif terhadap merek mendorong konsumen ke lingkaran loyalitas dan mereka tidak membuat keluhan kepada staf atau masyarakat umum. Next, hubungan sikap terhadap merek dan perubahan perilaku. Sikap menggambarkan bahwa ada hubungan positif yang sangat signifikan dari sikap positif terhadap merek dan pengurangan perilaku beralih. Artinya semakin tinggi tingkat sikap positif terhadap merek tertentu, semakin tinggi pula untuk bertahan dengan merek tertentu. Sikap positif terhadap merek mendorong konsumen ke lingkaran loyalitas dan mereka menolak merek baru dan tetap berhubungan dengan merek saat ini. Next, hubungan sikap terhadap merek dan kesediaan untuk membayar lebih mahal. Hasil penelitian menggambarkan bahwa terdapat hubungan positif yang sangat signifikan antara sikap terhadap merek dan kesediaan untuk membayar lebih. Sikap positif terhadap merek mendorong konsumen ke lingkaran loyalitas dan bahkan mereka bertahan dengan merek jika terjadi kenaikan harga. Next, dari data yang di atas dapat dilihat bahwasanya kredibilitas merek dan loyalitas konsumen adalah faktor yang sangat signifikan dan sikap memainkan peran penting sebagai mediator untuk meningkatkan loyalitas konsumen dalam industri makanan di Pakistan. Dari penelitian ini menunjukkan bahwa sikap terhadap merek memainkan peran penting sebagai mediator antara kredibilitas merek dan loyalitas konsumen di sektor layanan makanan cepat saji dan kurir di Pakistan. Kemudian untuk bagian selanjutnya itu tentang konklusi atau simpulan dari beberapa case study. Yang pertama itu kita akan mengidentifikasi brand identity, brand image, kemudian brand integrity, dan brand interaction terhadap customer satisfaction dari studi case yang telah dipaparkan sebelumnya. Pada studi case pertama, kita dapat menyimpulkan bahwa brand identity tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap customer satisfaction. Brand identity ini itu adalah nilai-nilai yang ingin diberikan atau dideliver kepada konsumen. Itu bukan berarti nilai tersebut akan benar-benar sampai atau diresapi oleh konsumen. Kemudian untuk brand image, itemnya itu terdiri dari atribut, benefit, dan brand attitude. Dari studi case pertama dapat disimpulkan bahwa brand image itu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap customer satisfaction. Kemudian pada studi case yang kedua, brand interaction atau kita bisa sebut dengan brand experience, ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap customer satisfaction. Di sini ada beberapa item pada brand experience. Yang pertama adalah konteks dari brand tersebut, kemudian ada juga hal yang dapat dirasa seperti visual atau rupa, kemudian rasa, dan yang terakhir adalah emosional. Kemudian yang terakhir pada studi case ketiga itu adalah brand integrity atau brand credibility. Dari studi case ketiga dapat disimpulkan bahwa brand integrity memiliki pengaruh yang signifikan terhadap customer satisfaction. Next. Selanjutnya adalah lesson learned. Lesson yang didapatkan dari tugas ini, yang pertama adalah marketing 4.0 menyerukan pergeseran dari hanya menggunakan cara tradisional ke pendekatan yang lebih digital untuk menjangkau pelanggan dan mengembangkan hubungan pelanggan. Yang kedua, penggabungan antara interaksi online dan offline antara perusahaan dan pelanggan dalam ekonomi digital. Di sini karena tidak cukup hanya berinteraksi dengan pelanggan, tapi perusahaan juga harus secara otentik memadukan gaya dengan substansi agar lebih fleksibel dan adaptif terhadap perubahan teknologi yang sangat cepat. Yang ketiga, peningkatan persepsi kualitas layanan melalui marketing 4.0 telah mendorong niat beli dan aktivitas pembelian serta kepuasan pelanggan dapat mempengaruhi niat pembelian. Yang keempat, brand identity, brand image, brand integrity, dan brand interaction dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan, baik secara signifikan maupun tidak, dan dapat berdampak kepada loyalitas pelanggan. Berikut adalah referensi yang digunakan dalam tugas ini. Sekian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.